Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami agar kami bisa memahami firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, hanya di dalam-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini saya ambil dalam Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lempin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Judul renungan pada pagi hari ini saya berikan 5 makna kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, kesederhanaan. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini memiliki banyak makna yang tersirat. Kita harus meminta bantuannya untuk membuka tabir yang tersirat itu. Seperti yang kita ketahui, Yesus lahir di kandang domba, sebuah fakta yang harusnya membuat kita sadar. Mesias dan Raja dunia yang dijanjikan oleh Allah Bapa justru lahir di kandang domba, bukan di istana, di rumah mewah, ataupun di rumah sakit. Yesus menunjukkan kesederhanaannya kepada umat manusia. Namun di zaman era modern sekarang, banyak sekali orang-orang yang memamerkan aksesorisnya yang berlebihan. Contohnya seperti aksesoris emas, make up, dan pakaian lainnya. Yang kedua, kerendahan hati. Banyak orang kaya justru tidak membantu orang-orang yang miskin. Mereka justru merendahkan orang miskin dengan stigma bodoh, kolot, dan tak beretika. Pembacaan firman Tuhan ini terdapat dalam Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pelajaran kita dapat dari pembacaan Yakobus 2 ayat 5 ini, kita tidak boleh memamerkan kekayaan kita dengan berlebihan. Karena Yesus sudah memberi kita pelajaran tentang kesederhanaannya melalui kelahirannya yang begitu sederhana. Harta yang kamu miliki tidak akan kau bawa saat kau menghadapi penghakiman nanti. Sebaiknya kita meneladani sifat makna kelahiran Yesus Kristus yang hidupnya sederhana dari lahir sampai kenaikannya ke surga. Yang ketiga, mujizat itu nyata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mujizat adalah kejadian, peristiwa, ajaib yang sukar dijangka oleh kemampuan akal manusia. Yesus lahir dari seorang perawan yang dikandung oleh Roh Kudus. Maria mengandung seorang anak melalui proses yang bagi kita semua tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengandung seorang tanpa dibuahi dan perawan? Pembacaan ini dapat kita lihat dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Melalui kisah inilah dia mengajarkan tentang mujizat. Ini sesungguhnya mujizatnya yang pertama. Peristiwa kelahirannya yang begitu luar biasa adalah sebuah kemustahilan bagi manusia. Namun hal ini mungkin dilakukan oleh Yesus. Mengenai makna kelahiran Yesus Kristus, dalam melakukan pelayanan pun dia melakukan begitu banyak mukjizat. Yang keempat, kepemimpinan. Yesus Kristus adalah manifestasi Allah dalam bentuk manusia. Bagi kita semua, Allah adalah pencipta dan pemimpin dunia dan surga. Dia mengembalakan domba-domba yang tersesat seperti yang tertulis di dalam Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembala bermakna sebagai seorang pemimpin yang menjaga domba-dombanya. Pengembala juga yang menuntun domba untuk pergi beraktivitas di padang rumput pada pagi hari dan juga kembali ke kandang pada sore hari. Gembala akan sangat sedih bila ada satu saja dombanya yang hilang. Gembala tidak hanya sekedar duduk diam saja. Ia mengasihi domba-dombanya terus-menerus. Apabila ada dombanya yang sedang sakit, sang gembala tentu akan langsung merawat dombanya itu. Itulah yang dilakukan oleh makna kelahiran Yesus Kristus. Dia berinkarnasi menjadi manusia dan turun ke bumi untuk mengembalakan umatnya yang tersesat dan sedang sakit.
Dia tidak sekedar diam saja di surga. Yesus turun langsung untuk memperbaiki semua kerusakan yang ada di dunia ini. Itulah sifat pemimpin yang baik. Pemimpin itu tidak harus memimpin saja, tetapi juga melayani. Yang kelima, terakhir adalah pelayanan. Yesus turun ke dunia tidak hanya sekedar memimpin umatnya saja, tapi juga ikut melayani umat manusia. Bahkan seorang penzina dan pemungut cukai pun diterimanya. Lukas 22 ayat 25-26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, raja-raja bangsa yang tidak mengenal Tuhan berkuasa atas rakyatnya, dan orang-orang yang berkuasa atas raja-raja itu disebut pelindung rakyat. Namun kamu jangan seperti itu. Sebaiknya yang paling besar di antara kamu harus bertindak seperti yang paling kecil, dan pemimpin harus menjadi seperti pelayan. Kita lihat pemimpin sekarang yang justru menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Mereka tidak menggunakan kekuasaannya untuk melayani rakyat. Bahkan ada seseorang ketua lembaga negara yang menggunakan kekuasaannya untuk lari dari jeratan hukum yang didapatkannya. Ada baiknya pemimpin di dunia ini memaknai hari Natal dengan belajar darinya tentang makna memimpin masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu, Tuhan, berkati kami agar firman-Nya menjadi berkat bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di-Mu kami berdoa. Amin.